Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. and man will live forevermore Because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. And man will live forevermore Because of Christmas Day. For a moment the world was aglow. All the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to bear the child, not a single room was inside. And then they found a little nook in a stable all forlorn. And in a manger, cold and dark, Mary's little boy was born. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. And man will live forevermore Because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. For a moment the world was aglow. All the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more. Oh my Lord, when in the crypt they found him. Oh my Lord, a golden halo crowned him. Oh my Lord, they gathered all around him to see him and adore. Oh my Lord, they had begun to doubt you. Oh my Lord, what did they know about you? Oh my Lord, but they
Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat Hari Christmas untuk semua jemaat walau di manapun kamu berada, terutama sekali kepada jemaat BCCM BM Labuan. Sambutan Christmas pada tahun ini agak berbeza daripada sambutan tahun-tahun lepas kerana tahun ini kita tinggal di rumah bersama keluarga dan tidak ke gedung gereja seperti tahun-tahun yang sebelum ini. Ini kerana kita semua tahu bahawa kita harus menjarakan diri dengan orang lain supaya kita dan juga orang lain selamat daripada virus COVID-19. Mari kita semua mulakan perayaan Christmas bagi BCCM BM Labuan tahun 2020. Mari kita berdoa. Besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami ada sampai saat ini kerana kemurahan-Mu. Perayaan Christmas pada tahun ini kami adakan secara online tetapi tidak mengubah makna Christmas itu sendiri dalam kehidupan kami, iaitu Engkau telah lahir sebagai Juruselamat pada 2000 tahun yang lalu. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, iaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Amin. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah
Mari sambut sang raja damai, juru selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Immanuel. Oh no, Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
Shalom semua. Pembacaan Alkitab pada hari ini dipetik daripada Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi
Shalom, selamat pagi kepada semua jemaah. Selamat Hari Natal untuk Anda semua. Jika Anda bersama dengan keluargamu pada saat ini, lihat kiri dan kanan Anda dan ucapkan kepada mereka, Selamat Hari Natal. Pada tahun ini, sambutan Natal kita, khususnya kebaktian Natal kita adalah sangat unik, di mana kita laksanakannya menerusi online. Dan ini menyatakan kepada kita bahwa tidak ada keadaan, tidak ada situasi yang dapat memisahkan kita daripada Yesus Kristus. Amin, saudara. Baiklah jemaat sekalian, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat rohani pada Christmas tahun ini melalui firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk Anda secara pribadi dan berdoa untuk saya juga untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini benar-benar akan menyentuh hati kita dan akan memberkati, dan seterusnya firman Tuhan ini bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kita, sehingga Natal ini menambahkan kita lebih mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Natal tahun ini sungguh pun kami berada dalam keadaan yang sangat menakutkan, di mana sekeliling kami belum stabil ketika kami masih menghadapi COVID-19. Kami mengambil inisiatif untuk beribadah menerusi online pada pagi hari ini dalam kami menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pun demikian ya Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu tidak pernah terbatas untuk bekerja di hati kami. Saya berdoa setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu pada saat ini, jamalah hati mereka, buka hati mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang mereka dengar akan menghibur, akan memberi kekuatan, dan akan memberi pertumbuhan dan kedewasaan rohani kepada semua kami sebagai pengikut Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dengarlah doa kami, dan sesungguhnya Tuhan, pada saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, seperti mana yang Anda tahu, di mana Natal tahun ini kita telah mengangkat satu tema, yaitu firman jadi manusia, atau dalam kata yang lain, inkarnasi. Saudara-saudari, sambutan Natal tahun ini sangat berbeza dari tahun-tahun yang sebelumnya. Tetapi ingatlah bahwa walaupun sambutan Natal berbeza, tetapi Natal yang kita rayakan tidak pernah berbeza, tidak pernah berubah. Sebab Natal itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Jadi perhatikan ini saudara, Natal tidak pernah berubah, sebab Natal itu adalah Yesus Kristus sendiri yang telah datang ke dalam dunia ini. Hanya sambutan Natal yang berubah dan berbeza khususnya pada tahun ini. Tetapi itu tidak pernah mengurangi makna Natal yang sesungguhnya
Karena sekali lagi, makna Natal itu adalah tentang kasih Allah kepada dunia yang berdosa ini, sehingga Dia memberi anaknya Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat dunia ini. Saudara-saudari, setiap tahun kita merayakan Natal dengan banyak sekali program, banyak sekali acara, banyak sekali perkumpulan, banyak sekali hiasan, banyak sekali makanan. Kita sibuk ketika Natal menjelang tiba. Mungkinkah tahun 2020 ini tahun evaluasi pelayanan kita di hadapan Tuhan, di mana kita sibuk, tetapi adakah tempat bagi Yesus di hati kita? Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada 6 Desember yang lalu, masihkah Anda ingat firman Tuhan yang telah saya sampaikan? Di mana dalam Natal kita diingatkan dua berita utama yang pernah disampaikan oleh Tuhan kepada dunia ini. Berita yang pertama itu ialah tentang kematian kekal yang saya sebut berita kedukaan. Dan berita kedukaan itu berisikan tentang kematian kekal. Dan berita yang kedua adalah berita kesukaan untuk seluruh bangsa, untuk seluruh dunia. Dan berita kesukaan besar itu berisikan tentang kehidupan yang kekal. Jadi ada dua berita, saudara, yang paling penting, utama dalam dunia ini. Yang pertama adalah berita tentang kematian kekal, dan yang kedua adalah berita tentang kehidupan kekal. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya yakin pada waktu itu ketika diumumkan berita tentang kematian kekal kepada dunia ini, dunia menjadi suram, dunia menjadi gelap, kehilangan damai sejahtera, kehilangan masa depan, kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan harapan, kehilangan hidup yang sejati, dan menuju kematian. Tetapi pada waktu berita tentang kesukaan untuk seluruh bangsa, untuk seluruh dunia telah diumumkan kepada dunia ini, dunia ini melihat terang. Dunia ini mendapat damai sejahtera. Dunia ini mendapat harapan dan masa depan. Dunia ini memiliki segala-galanya daripada Allah, yaitu hidup dalam kekekalan. Saudara-saudari, apabila kita memahami bahwa sebelum ini pernah disampaikan berita tentang kematian kekal, maka pada hari ini kita akan mengerti kenapa ada Natal di dalam dunia ini. Kalau kita memahami bahwa karena dosa maka lahirlah kematian kekal, karena dosa adanya kematian, hari ini kita akan mengerti kenapa Allah memberikan anaknya yang kudus untuk mengeluarkan kita daripada dosa. Saudara-saudari, Alkitab mengatakan bahwa manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita boleh melihat itu dalam Roma bab 3 ayat 23 dan seterusnya. Dalam Roma bab yang ke-6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Saudara-saudara, orang yang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah memiliki ciri yang disebut dalam Roma bab 3 ayat 10 sampai 18. Kita boleh melihat bersama-sama. Dikatakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa.
Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dikatakan manusia yang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, dalam kata yang lain, di mata Allah tidak ada manusia yang benar di hadapan Tuhan. Dalam Roma bab 3 ayat 10 sampai 18, ini menyatakan bahwa manusia itu tidak ada yang benar. Karena hati nurani mereka sudah rosak, jiwa mereka sudah rosak, perhubungan mereka dengan Tuhan sudah rosak. Sebab itu manusia yang berdosa tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, apalagi menjadi juru selamat manusia. Itu sebab tidak ada seorang manusia yang dipilih menjadi juru selamat, karena sama-sama orang berdosa. Jangankan menjadi penyelamat, sedangkan menyelamatkan diri sendiri pun tidak dapat, karena dikatakan semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, sebab itu dunia yang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah memerlukan juru selamat, yang bukan dari yang dicipta, tetapi dari Sang Pencipta sendiri. Saudara-saudari, sebab itu Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat dunia. Yohanes 3 ayat 16. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Allah mengutus Allah Anak turun ke dalam dunia menjadi juru selamat. Juru selamat ini adalah mengeluarkan manusia dari kuasa dosa, kuasa kematian. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah misi utama Allah Bapa mengutus Allah Anak turun ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat, yaitu mengeluarkan manusia daripada kuasa dosa, daripada kuasa kematian. Saudara-saudara, kita mau belajar ada 4 perkara dari tema yang kita sudah ambil, yaitu firman jadi manusia. Nah, saudara-saudara, siapakah Yesus Kristus? Siapakah firman yang menjadi manusia itu? Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Jadi persoalan yang seterusnya ialah siapakah Yesus Kristus? Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Allah. Oke? Yesus Kristus adalah Allah. Pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Allah Anak yang diutus oleh Allah Bapa. Kita tahu, saudara, dalam Allah itu sendiri ada 3 oknum. Yang pertama adalah Allah Bapa. Ini adalah pribadi yang pertama. Allah Anak yaitu pribadi kedua, dan Allah Roh Kudus itu pribadi ketiga. Dan ketiga oknum ini adalah satu. Inilah namanya Tritunggal, 3 dalam 1, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi tetapi satu keesaan. 3 pribadi tetapi satu ketunggalan. Hanya Allah yang Tritunggal yang menjadi juru selamat, satu-satunya yang menyelamatkan dunia. Saudara-saudara, Allah Bapa mengutus Allah Anak turun ke dalam dunia ini. Siapakah Allah Anak itu? Saudara-saudara, dialah Allah pribadi kedua
Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha suci, maha benar, maha kasih, maha adil, maha kekal. Kenapa harus jadi manusia, saudara? Bukankah Allah adalah maha kuasa? Bukankah Allah maha benar, maha kasih, maha kekal? Tidak cukupkah kemahakuasaan yang ada pada Yesus untuk menyelamatkan manusia tanpa harus jadi manusia? Ini satu persoalan yang sangat penting harus kita ketahui, saudara. Kenapa Yesus Kristus menjadi manusia? Saudara-saudari, persoalan yang seterusnya ialah kenapa Allah harus jadi manusia? Sebentar tadi kita sudah mengerti bahwa yang jadi manusia itu adalah Allah Anak, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Saudara-saudari, Allah menyatakan diri dalam bentuk tubuh manusia. Kenapa? Saudara, kita harus mengerti bahwa kita manusia yang berdosa dan ada Allah yang kudus yang adalah Sang Pencipta. Dan di tengah-tengah Allah dan manusia yang berdosa perlu pengantara untuk mendamaikan antara Allah dan manusia. Saudara, kalau kita lihat dalam 1 Timotius bab yang kedua ayat yang kelima, dikatakan di sana, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara, hanya satu Allah, dan di antara manusia dan Allah hanya ada satu pengantara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, inilah jawaban mengapa Allah menjadi manusia, yaitu supaya Dia boleh menjadi pengantara kepada manusia yang berdosa dan Allah sendiri. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dikatakan bahwa hanya satu Allah, dan di antara manusia dan Allah hanya ada satu pengantara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi supaya Dia boleh menjadi pengantara Allah dan manusia, Dia harus menjadi manusia. Dan inilah kelayakan sebagai juru selamat. Saudari, kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 14, dikatakan di sana, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan seterusnya dalam 1 Timotius bab yang kedua ayat yang kelima, dikatakan di sana, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dan seterusnya dalam Yohanes bab 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, firman Tuhan ini jelas menyatakan kepada kita bahwa hanya satu juru selamat, hanya ada satu pengantara, hanya ada satu yang boleh membawa kita kepada Bapa. Juru selamat itu adalah pengantara yang berdiri di tengah-tengah antara Allah dan manusia, sehingga Dia sendiri mempunyai dua sifat, ya, yaitu sifat Allah dan juga sifat manusia. Saudara-saudara, kalau Yesus adalah Allah tetapi bukan manusia, Dia tidak layak ataupun tidak boleh menjadi pengantara. Sebab jika demikian, Dia hanya boleh mewakili Allah dan tidak dapat mewakili manusia. Dan sebaliknya, jika Yesus adalah manusia dan bukan Allah, Dia juga tidak boleh menjadi pengantara. Sebab jika demikian, Dia hanya mewakili manusia tetapi tidak dapat mewakili Allah. Itu sebab, saudara, Yesus harus memiliki dua sifat di dalam satu pribadi, sifat Allah dan juga manusia. Ya, Yesus bukan dua. Dia hanya memiliki dua sifat tapi satu pribadi. Dalam diri Yesus
ada dua sifat, sifat Allah dan sifat manusia. Dan dua sifat ini sanggup mewakili manusia menghadap Allah dan mewakili Allah untuk memberi anugerah kepada manusia, sehingga dua sifat ini bersatu di dalam diri Yesus. Saudara, inilah rahasia pengantara. Inilah rahasia juru selamat. Inilah rahasia kristologi, di mana Yesus boleh mewakili manusia yang berdosa, dan Yesus juga boleh mewakili Allah untuk memberikan anugerah kepada manusia. Sebab itu, saudara-saudara, sebab itu Yesus menjadi manusia, ya. Yesus menjadi manusia karena dua sifat di dalam diri Yesus itu sangat penting, ya, sangat penting. Dan pada saat kita mengerti bahwa Yesus memiliki dua sifat, bukan berarti, sekali lagi, Yesus adalah dua. Tetapi saudara, di dalam satu pribadi, Yesus sendiri ada dua sifat, sehingga dia boleh menjadi penyelamat. Saudara, yang ketiga, mengapa Yesus mempunyai dua sifat? Ya, jadi dalam poin yang ketiga ini ada sub poin, ya, dua sub poin. Sub poin yang pertama ialah jika Yesus hanya adalah Allah dan bukan manusia, dia tidak dapat mewakili manusia. Sekali lagi saudara, jika Yesus hanya adalah Allah dan bukan manusia, dia tidak dapat mewakili manusia. Sebaliknya, jika Yesus adalah Allah dan bukan manusia, dia tidak dapat mewakili Allah. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, barang siapa yang mengenal aku, dia akan mengenal Bapakku. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapakku. Barang siapa percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Saudara-saudara, inilah ungkapan-ungkapan yang Yesus sampaikan ketika dia berada dalam dunia ini, ya. Berarti saudara, ini jelas menyatakan kepada kita bahwa lihat Yesus adalah lihat Allah. Percaya Yesus adalah percaya Allah. Taat kepada Yesus adalah taat kepada Allah. Berarti di sini jelas menyatakan kepada kita bahwa Yesus, wakil Allah, menyatakan diri kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, subpoint yang kedua, jikalau dia bukan Allah, dia tidak dapat mewakili Allah. Saudara, Yesus dapat mewakili manusia menghadap Allah Bapa, sebab Yesus sendiri adalah manusia. Dia dapat mewakili manusia di hadapan Allah, sebab dia sendiri memiliki sifat manusia itu sendiri. Dan inilah yang menyatakan bahwa Yesus memiliki kelayakan yang sempurna untuk mewakili manusia yang berdosa, ya, di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Di sisi manusia, Yesus boleh menghadap Allah untuk mewakili manusia. Dan sebaliknya, Yesus boleh mewakili Allah untuk memberikan anugerah kepada manusia. Pada saat Yesus menghadap Allah, mewakili manusia yang berdosa, saudara, dia sendirilah yang mengatakan, sayalah yang menanggung dosa manusia. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah itu adalah Esa, dan di antara Allah dan manusia, pengantaranya juga adalah Esa, yaitu Yesus Kristus yang pernah jadi manusia. Jadi inilah sebabnya, saudara, kenapa Allah menjadi manusia dan kenapa dalam diri Yesus itu perlu memiliki dua sifat, yaitu sifat Allah dan juga sifat manusia. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah Allah, Yesus Kristus juga manusia. Mengapa? Jika Yesus adalah Allah dan bukan manusia, dia tidak akan mengalami dan memahami penderitaan manusia yang berdosa. Saudara, jikalau engkau pernah lahir, jikalau kita pernah lahir, dia juga pernah lahir. Engkau pernah menangis, dia juga pernah menangis. Kita pernah menderita, dia pun pernah menderita. Kita pernah merasa sendiri, dia pernah merasa sendiri, saudara. Kita pernah dihina, dia lebih dihina. Engkau pernah dibuang, dianiaya,
dia pernah alami, bahkan dia penuh dengan kesengsaraan. Manusia juga mati, akan mengalami kematian. Saudara-saudara, bahwa dia juga pernah mati yang mengerikan. Dan dia bukan mati karena dosanya, tetapi dia mati, dia sengaja menjadi manusia dan mati supaya dia boleh mewakili kita, menggantikan kematian yang seharusnya kita hadapi. Saudara-saudara, dia mengalami banyak kesusahan, penderitaan semata-mata menggantikan kita. Ya, semua pengalaman, semua penderitaan, semua yang kita alami dalam dunia ini dialami oleh Yesus. Dia memahami segala penderitaan kita. Dia memahami segala kesengsaraan manusia di dunia ini. Ini semua hanya ada dalam Kristus yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Sekali lagi, saudara, oleh karena dia sudah menjadi manusia, dia pernah menjadi manusia, semua yang kita alami, Yesus alami. Cuma satu yang berbeza dengan kita, yaitu kita berdosa dan Yesus tidak pernah berdosa. Saudara-saudara, kita melihat dua sifat di dalam diri Yesus yang adalah pengantara dan juru selamat. Dia Allah Maha Kuasa. Kemudian pada waktu dia berinkarnasi menjadi manusia, maka dia boleh mengalami, dia boleh mengerti apa yang kita alami. Maka dia hidup menjadi penolong dan menjadi juru selamat dunia. Yesus adalah manusia dan dia telah mengalami segala kesusahan yang kita alami. Itu sebab dia sanggup menanggung segala kesedihan, mengerti segala kesusahan, dan sanggup menghapuskan air mata kita. Saudara, Yesus datang ke dunia ini cukup menyatakan kepada kita bahwa dia adalah juru selamat. Karena dia mengerti pergumulan kehidupan kita. Bahkan, saudara, dia sanggup menanggung segala beban berat kita. Yesus bukan sahaja mengerti penderitaan kita, tetapi dia adalah Allah yang berkuasa menyelamatkan kita daripada dosa, daripada penderitaan kekal. Dan Yesus adalah bersifat ilahi dan manusia. Saudara, kita boleh mengerti, ya, dimana oleh karena Yesus memiliki dua sifat, berarti bukan sahaja dia boleh mengerti, ya, memahami penderitaan kita dan menanggung penderitaan kita, tetapi dia adalah Allah yang berkuasa menyelamatkan kita daripada dosa, daripada penderitaan dan kematian kekal. Jadi saudara, inilah rahasia daripada dalam diri Yesus sendiri yang adalah juru selamat, ya, yang telah menjadi manusia. Dan yang keempat, saudara, yang terakhir, kenapa Yesus layak jadi juru selamat? Saudara, karena dia mempunyai dua sifat, ya. Seorang juru selamat harus mempunyai dua sifat. Kalau dia tidak memiliki dua sifat, maka dia tidak layak menjadi juru selamat. Apakah arti dua sifat ini, saudara? Jika Yesus adalah Allah dan bukan manusia, dia tidak mungkin mati. Karena Allah tidak boleh mati, berarti kalau Allah tidak mati, maka dia tidak pernah menggantikan kematian kita. Dan dia tidak dapat menanggung dosa kita. Dia tidak dapat menjadi juru selamat kita. Jadi saudara, Yesus jadi manusia supaya dia mempunyai daging. Inilah pengertiannya. Kenapa dia menjadi manusia supaya dia mempunyai daging? Kenapa? Supaya dia boleh hidup bersama dengan kita sebagai manusia. Kenapa? Hidup bersama dengan kita itu penting karena hidup manusia berakhir dengan kematian dan dia mau mati untuk kita. Itu sebab tidak cukup kalau Yesus hanya Allah,
untuk menjadi juru selamat. Yesus adalah Allah, harus jadi manusia supaya dia boleh mati untuk kita. Berarti saudara, inilah kasih agape, kasih yang mengorbankan nyawanya, sehingga Yesus sanggup menjadi manusia supaya dia boleh mati. Dan saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menyatakan kepada kita bahwa Allah sendiri tidak dapat dikuasai oleh kematian, tetapi dia sengaja untuk menjadi manusia supaya dia boleh mati. Dan saudara, ini menyatakan kepada kita bahwa Yesus sangat cinta kepada manusia di dalam dunia ini. Tuhan Yesus sangat sayang kepada Anda, kepada saya, dan kepada seluruh dunia ini, karena dia sanggup menjadi manusia dan mati untuk menggantikan kita. Saudara, tiada cinta dalam dunia ini selain dari cinta Yesus Kristus. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah engkau mengenal Yesus Kristus? Sudahkah engkau mengenal Yesus secara pribadi? Sudahkah Anda percaya kepada Yesus Kristus? Siapakah yang sanggup menanggung dosamu, yang merupakan penyakit utama manusia? Siapakah yang sanggup menghapuskan air matamu? Siapakah yang sanggup menghiburmu? Hanyalah Tuhan Yesus, jawaban kehidupan kita, saudara. Siapakah yang dapat menyelamatkan jiwa kita? Siapakah yang dapat melepaskan kita daripada hukuman kekal, kematian kekal, melepaskan kita daripada dosa? Siapakah yang terkutuk dan melepaskan kita dari kuasa neraka? Hanyalah Yesus Kristus, saudara-saudara. Di luar Yesus tidak ada juru selamat. Di luar Yesus tiada pengampunan dosa. Di luar Yesus tiada pengharapan. Hanya Yesus satu-satunya pengantara kita, yang boleh mendamaikan kita dengan Allah dan manusia, sehingga kita layak diampuni, sehingga kita layak untuk mendapat hidup yang kekal daripada Allah sendiri. Semoga message Natal yang kita dengar hari ini akan menguatkan iman kita dan menguatkan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah sanggup menyelamatkan kita, menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan hidup kita, sehingga hidup kita benar-benar berarti. Saudara, Natal itu adalah memberi makna. Natal itu adalah memberi arti dalam hidup kita. Biarlah kita mensyukuri Natal yang kita sudah terima daripada Yesus Kristus. Dan biarlah hari ini sampai selama-lamanya kita tetap berpegang teguh kepada iman kita kepada Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kita. Dan jangan lupa, kabarkanlah kabar sukacita ini kepada orang lain yang masih terhilang. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, dia
antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Jemaat sekalian, marilah kita masuk dalam doa syukur Natal. Saya pimpin Anda semua di dalam doa yang kedengaran. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Allah Tritunggal. Pada pagi ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepada Allah Tritunggal yang telah menjadi juru selamat bagi dunia yang berdosa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu dan pemberian-Mu yang terbesar kepada kami dan kepada dunia ini. Tanpa kasih-Mu kami tak pernah melihat terang. Tanpa kasih-Mu kami tak pernah lihat pengharapan, dan tanpa kasih-Mu kami tak pernah mengenal Natal. Adanya Natal kami melihat terang, kami melihat juru selamat, kami melihat pengharapan, dan kami mengenal Natal dan mengalami Natal, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Bapa, sungguh pun keadaan pandemik COVID-19 pada tahun ini telah mengekang kebiasaan sambutan Natal kami. Tetapi di sudut yang lain melalui pandemik COVID-19 telah membawa kami melihat makna Natal yang sesungguhnya.
Sebelum ini kami sangat sibuk dengan bermacam-macam acara. Namun semasa pandemik COVID-19, kami boleh meninggalkan kesibukan dan boleh menghayati makna Natal dengan lebih dalam lagi. Oh Tuhan, ampuni kami kerana selama ini kami sangat sibuk dengan banyaknya acara. Biarlah mesej Natal yang kami terima pada tahun ini sekali lagi memperbaharui panggilan kami dan seterusnya membawa kami lebih mengasihi Tuhan Yesus dan melayani Tuhan. Oh Tuhan, hari ini kami sekali lagi mau mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Tidak hanya apa yang kami miliki seperti keuangan dan harta benda yang lain. Tetapi Tuhan, kami tahu yang Tuhan lebih utamakan ialah kami mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Dan seterusnya apa yang ada pada kami, termasuklah benda-benda, keuangan dan sebagainya, itu semua boleh dipakai untuk dipersembahkan kepada Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Pakailah hidup kami seturut kehendak-Mu, ya Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Kami doakan semua orang yang belum mengenal-Mu dan belum percaya kepada-Mu. Kami doakan supaya Roh Kudus membuka hati mereka, dan agar setiap hari ada saja yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tidak lupa keluarga kami, sahabat-sahabat kami, dan siapa sahaja yang belum mengenal, belum percaya kepadamu. Kami doakan supaya Roh Kudus Tuhan membuka hati mereka ya Tuhan, dan percaya kepada Engkau satu-satunya Juru Selamat. Oh Tuhan, kami doakan supaya pekerjaan iblis dipatahkan, pekerjaan iblis dihancurkan, dan biarlah Roh-Mu bertakhta dan terus berkarya dan menguasai hidup kami. Bapa, terima kasih atas pemberian-Mu. Terima kasih sebab menerima kami, dan terima kasih sebab mengangkat hidup kami menjadi sangat berharga dan bermakna. Inilah doa syukur Natal kami, ya Tuhan Allah Tritunggal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat. Apa kabar kamu semua? Doa dan harapan saya agar semua Anda tetap berada dalam keadaan yang baik dan tetap bersukacita selalu di dalam Tuhan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada semua jemaat dan tidak lupa juga selamat Hari Natal kepada semua adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang sudah lama tidak dapat bertemu oleh kerana kekangan daripada penularan COVID-19 di tahun 2020 ini. Memanglah sambutan Natal tahun ini sangat berbeza sekali dari tahun-tahun yang sebelumnya. Tetapi ingatlah, makna Natal tidak pernah berubah. Makna Natal tetap sama dan kekal sampai selama-lamanya. Sebab Natal itu adalah tentang kasih Allah yang sangat besar kepada dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya Yesus Kristus kepada dunia ini. Ukuran Krismas bukan bagaimana kita menyambutnya dengan banyaknya program, banyaknya acara, banyaknya hiasan, banyaknya makanan, banyaknya perkumpulan, apalagi dalam masa yang sukar pada tahun ini, khususnya ketika kita menghadapi pandemik COVID-19 di tahun 2020 ini. Tetapi saudara, ukuran Krismas ialah bagaimana kita menyambutnya di dalam hati. Bagaimana kita menyambutnya di dalam kehidupan kita. Sambutan Krismas tahun ini kita adakan di rumah masing-masing secara online. Ini diputuskan sebagai langkah berjaga-jaga ketika keadaan penularan COVID-19 belum stabil. Dan keputusan ini juga merupakan suatu penghargaan kepada anak-anak yang belum dapat dibenarkan untuk datang ke bangunan gereja. Jadi keputusan ini pastilah telah menggembirakan anak-anak yang juga sangat teruja menyambut Krismas pada tahun ini. Sambutlah Krismas di rumah bersama-sama dengan keluarga, anak-anak, suami, istri, dan beribadahlah kepada Tuhan bersama-sama menerusi online yang telah disediakan. Dan marilah kita merenungkan kasih Allah yang sangat besar ke atas dirimu, ke atas keluargamu, ke atas gereja, dan ke atas dunia ini. Lakukanlah semua ini dengan penuh ucapan syukur dan bersukacitalah. Masa sangat cepat berlalu, sehingga tanpa kita sadari, kita telah berada di penghujung tahun 2020. Dan rupanya hari ini adalah hari yang terakhir bagi saya menjadi pendeta sidang Anda semua di BCCM Labuan BM. Masa sangat cepat berlalu, seakan-akan baru sahaja kemarin saya tiba di tempat ini. Saudara-saudari, walaupun saya bukan pendeta sidang di BCCM Labuan BM lagi, tetapi jangan lupa, ada sesuatu yang tetap tinggal di sini dan tetap bersama saya, yaitu persahabatan kita di dalam Kristus. Dan persahabatan inilah yang akan menghibur, akan menguatkan, dan akan terus mendorong kita dalam pelayanan, serta dapat membangun kerjasama dalam pelayanan, baik pada masa sekarang, juga pada masa akan datang. Kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Brother John Ngindang selaku pengurusi BCCM Labuan BM dan semua majelis gereja atas kesatuan, kerjasama, dan semangat yang padu daripada Anda semua
dalam pelayanan, khususnya sepanjang tahun 2020 ini. Memanglah kelihatannya tahun ini sepertinya berlalu begitu sahaja. Tetapi saudara, satu hal yang paling berharga di tahun 2020 ini, di mana kita telah bersama-sama mengharungi kesukaran di sini. Tahun ini kita tidak dapat mencipta banyak kebersamaan secara fisikal, tapi satu hal yang kita perlu sadar bahwa kita telah bersama-sama di Labuan dalam masa yang sukar. Dalam masa yang sukar, kita telah saling memperhatikan, kita telah saling memberi, dan saling mendoakan dalam masa yang sukar di sini. Sesungguhnya pengalaman ini adalah sangat berharga, bermakna bagi kita, dan akan menjadi pengalaman yang akan membentuk kehidupan dalaman kita, membentuk persahabatan kita, dan akan menjadi memori, akan menjadi kenangan yang sukar dilupakan. Saudara-saudari, kesempatan ini saya juga memohon maaf untuk segala kesilapan, kelemahan, dan keterbatasan saya sepanjang saya bersama-sama dengan kamu semua di sini. Yang jernih, simpanlah. Yang keruh, buanglah. Yang membangun, simpanlah. Yang tidak membangun, buanglah. Yang memberkati, simpanlah. Yang tidak memberkati, buanglah. Jemaat sekalian, saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan selamat melayani kepada TP Efrini yang akan membantu pelayanan di tempat ini di bawah seliaan Pendeta Les John selaku pendeta paroki di tempat ini. Saya mendoakan agar kesatuan, kerjasama, dan semangat kamu semua dalam pelayanan tetap terpelihara di dalam Kristus sampai hari kedatangannya yang kedua kali. Sekali lagi, selamat Hari Krismas dan selamat Tahun Baru 2021. Sampai berjumpa lagi. Amin. Raihlah janji yang Tuhan beri di dalam hatimu yang suci. Serasa aku tak percaya, harapan Dia beri dalam hidupku. Kita selalu berdekatan, tak terasa kini kan berpisah. Kesatuan hati yang terbuka yang membuat kita kuat. Raihlah janji yang Tuhan beri di dalam hatimu yang suci. Serasa aku tak percaya, harapan Dia beri dalam hidupku. Kita selalu berdekatan, tak terasa kini kan berpisah. Kesatuan hati
yang terbuka, yang membuat kita kuat. Oh, oh, oh. Persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa, sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. Waktu hidup tak panjang, bersahabatlah. Persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa, sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. Waktu hidup tak panjang, bersahabatlah. Persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa, sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. Waktu hidup tak panjang, bersahabatlah. That a lifetime's not too long to live as friends. Jemaat sekalian, untuk mengakhiri ibadah Natal kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama masuk dalam doa syukur, kemudian bersama-sama melafazkan doa Bapa kami bersama-sama, dan seterusnya menerima berkat daripada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan kepada kami semua. Dan kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh merenungkan sekali lagi bagaimana Tuhan begitu mengasihi dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau sangat mengasihi kami, mengasihi dunia yang berdosa ini. Dan biarlah kiranya kasih setiamu itu akan memanggil kami untuk boleh setia kepadamu, dan memanggil kami sekali lagi untuk boleh bersemangat di dalam misi Tuhan, yaitu
memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang terhilang. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena hari ini kami boleh memberi ucapan syukur Natal kami dalam bentuk keuangan, bentuk persembahan kami, selain daripada hidup kami yang merupakan persembahan yang terbesar dalam hidup kami. Oh Tuhan, persembahan ini kami hulurkan, baik hidup kami, juga persembahan keuangan kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kiranya ini dapat diguna pakai untuk kerajaan Tuhan. Dan di akhir daripada ibadah yang kami sudah nikmati pada pagi hari ini, kami mau menutup ibadah ini dengan doa Bapa kami, doa yang sempurna, doa yang Tuhan Yesus sudah ajar kepada murid-murid-Mu dan kepada kami juga demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh. Amin. Jemaat sekalian, kebaktian Natal online kita telah selesai. Terima kasih kepada semua jemaah, baik yang ada di BCCM Labuan, juga yang di luar daripada Labuan. Terima kasih kepada semua Anda yang telah beribadah bersama menerusi online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, meneguhkan iman Anda sebagai pengikut Kristus. Semoga Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati keluarga Anda, dan Tuhan memberkati kehidupan kamu semua. Dan nikmatilah sepanjang hari ini bersama-sama dengan keluarga, dan renungkanlah kasih Tuhan. Dan jangan lupa ucapkan selamat hari Natal kepada keluarga Anda yang tidak sempat bersama-sama dengan Anda, juga teman-teman Anda di dalam Facebook atau di mana-mana laman sosial Anda. Sampai kita berjumpa lagi, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati kita. Amin.